Shalom Bang Edis. Halo, Shalom, Kak Yuli, coba nyalakan kamera dulu. Iya Bang, Shalom. Ya, Kak Yuli, saya mau tanya ini Kak Yuli. Saya itu kan dikirimin banyak video. Ya. Termasuk sudah saya tanyakan langsung kan dengan Kak Yuli. Ada seorang namanya PC The King, tadinya namanya PC The King. Nah, dia membuat satu video di mana di dalam video tersebut ada seperti klip-klip daripada WhatsApp. Iya Bang Edis. Di mana klip-klip dari WhatsApp itu isinya itu chat yang berbau mesum. Ya. Nah, dari video itu dikatakan bahwa pengirim video tersebut adalah Yuli. Karena ada kata-kata Yuli kangen begitu ya. Gimana kata-katanya? Saya lupa itu. Pokoknya kurang lebih begitu. Yuli kangen, pengen lihat bawah, nanti dijilat dan lain sebagainya. Terus di situ pada video itu ditunjukkan foto-fotomu, pernikahanmu kalau tidak salah. Betul ya? Iya Bang. Oke. Betul. Itu gimana? Coba klarifikasi, coba silakan. Dan katanya, kata dia, chat-chat itu dikirim kepada seseorang bernama Romeo. Nah, Romeo ini di Amerika, begitu. Nah, pokoknya inti daripada chat mesum yang tanda kutip yang nanti coba jelaskan, itu merujuk kepada kita ini. Dia bikin framing begitu, supaya orang-orang awam tuh berpikir bahwa itu adalah kita. Coba silakan. Ya, jadi sudah saya cek juga Bang Edis ya. Saya juga jujur, mau apapun itu, saya berani mempertanggungjawabkan. Saya enggak pernah ngechat seperti itu. Kalau seandainya ya orang yang sudah menyebarkan itu, ketika dia mendalilkan, dia harus bisa membuktikan minimal dengan nomor telepon di atasnya. Jangan dipotong-potong. Harusnya ada nomor telepon saya atau enggak nomor telepon siapa yang dituju. Ya, karena saya sendiri itu jujur sangat malu ada narasi-narasi seperti itu. Sangat hina saya kalau saya melakukan hal seperti itu. Bagaimana perasaan suami saya? Jadi saya tidak mungkin melakukan itu. Dan saya juga harus sampaikan kepada teman-teman di sini, komunikasi saya dengan Bang Edis ini tidak pernah sesampah itu. Saya sorry to say aja, saya tidak pernah. Saya komunikasi sama Bang Edis tuh hanya tanya kabar Bang Edis. Bang Edis ini ada yang sudah terima Tuhan Yesus, ini itu aja yang saya sampaikan teman-teman. Teman-teman bisa pastikan kalau ada chat-chat yang berbau mesum seperti itu, saya Yuliana berani bertanggung jawab. Kalau memang itu chat saya akan mundur dari dunia-dunia seperti ini. Tapi ketika kamu berani memfitnah saya dengan chat-chat kata-kata menjilat atau apa, silakan. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Berani menunjukkan harus berani mendalilkan bahwa itu saya. Jangan tiba-tiba mendalilkan, loh yang namanya Yuli bukan cuma Yuli. Lah memang bukan namanya Yuli cuma saya, tetapi foto saya diposting. Foto pernikahan saya diposting. Nah ini kan harus menjadi pertanyaan ya buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang paham hukum. Apakah hal-hal seperti ini tidak bisa kena UU Undang-Undang ITE? Sangat bisa. Sangat disayangkan seorang pengacara yang selama ini saya tahu dia seorang pengacara, dia bisa tahu hukum, ternyata dia melakukan hal yang melanggar hukum. Nah, jadi itu Bang Edi, saya mau sampaikan juga sama teman-teman. Teman-teman jangan mau tergiring opini apa-apa. Chat itu saya bisa pastikan bukan dari saya. Ya, zaman sekarang itu sudah canggih. Chat editan-editan itu bisa dibikin hanya demi konten. Bayangkan, hanya dia meng-up foto-foto pernikahan saya, foto saya dengan chat-chat itu. Berapa dana yang sudah dia raup dari keuntungan chat-chat palsu itu? Harusnya bisa, sangat disayangkan. Ya, hanya demi mau menjatuhkan atau mau temannya tidak boleh maju, membuka chat-chat yang tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Tujuannya apa? Katanya seorang pengajar, seorang yang banyak prestasinya, tetapi sangat disayangkan kenapa harus melakukan hal seperti itu. Ya, tolong juga hargai keluarga saya. Saya juga punya keluarga loh. Dengan narasi-narasi seperti itu, apakah kalian memikirkan perasaan suami saya? Ya, ini teman-teman nggak pernah berpikir panjang, dan saya sangat menyayangkan beberapa netizen mendukung hal-hal seperti itu. Bagaimana sedihnya keluarga saya menonton itu?
Mungkin dia bangga dengan dia posting ini dengan lagu-lagu itu. Jadinya liar, Bang Edis kena. Sementara Bang Edis nggak pernah berbuat seperti itu. Saya pun kena dengan cecet yang nggak jelas. Dia Ya. membuat sebuah ini katanya itu hanyalah cerita Abu Nawas. Cerita itu hanya fiktif katanya. Lo itu kan cerita fiktif begitu. Tetapi dalam cerita fiktif itu kenapa ada fotomu kan itu? Itu yang jadi masalah. Iya. Itu bukan fiktif. Kalau misalnya tidak ada fotomu di situ, itu fiktif. Ada seseorang namanya Yuli bisa siapa saja kan? Iya. Begitu. Tetapi fotonya kan jelas Bang Edis. Iya, begitu. Jadi itu memang merujuk kepada Yuli yang ini begitu. Ya. Dan di dalam sebuah tontonan itu kan bahwa Yuli dikatakan pengen ke Amerika, di Amerika ada Romeo begini. Romeo itu pasti kan ujung-ujungnya merujuk ke saya. Tapi lucunya begini Bang Edis, kenapa narasi yang dibangun ini adalah alasan Yuli mau ke Amerika. Kalau memang gitu minimal pinter sedikit lah buat chat palsunya gitu. Minimal ada kata-kata saya mau ke Amerika, ini tidak ada. Dia sendiri yang mendalilkan. Tapi tidak ada narasi-narasi. Tapi itu dibikin dia sendiri ya. Dia ketik sendiri, kirim sendiri, terus dibikin chat sendiri baru ditangkap screenshotnya. Itu kayak begitu atau gimana? Saya kurang tahu pastinya Bang Edis. Cuma chat itu beredar dari dia. Gitu Bang Edis. Ya, kalau saya tidak tahu chat itu dari mana asalnya. Itu Bang Edis. Saya jujur sampai detik ini Bang Edis, saya tidak pernah chat seperti itu terhadap siapapun itu. Tidak pernah. Coba ulang lagi, putus tadi. Tadi sinyal saya putus. Gimana? Saya tidak pernah sama sekali bikin chat seperti itu Bang Edis. Tidak pernah. Okay. Dan saya juga memikir saya nggak mau berbuat seperti itu karena apa? Saya sudah punya suami. Saya juga menjaga dong perasaan suami saya dengan hal seperti itu. Tapi teman-teman harus bijak ya teman-teman ya. Inilah masa-masa namanya apa ya, pemilihan lah ya. Teman-teman bisa melihat ya. Udahlah teman-teman. Mungkin saya juga sebenarnya udah bilang sama Bang Edis, udahlah Bang Edis tidak usah ditanggapi karena sangat membuang wasting time banget buat Bang Edis. Ketika Bang Edis fokus saja, banyak jiwa-jiwa yang sudah memang ikut Tuhan Yesus dengar-dengar Bang Edis. Ya, jadi sudahlah Bang Edis, nggak apa-apa. Apapun fitnahan-fitnahan dia, kita lihat sejauh mana dia akan memfitnah seperti itu. Karena saya bisa mempertanggungjawabkan itu bukan chat dari saya. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu Bang Edis. Dan saya tidak pernah ngeser-ngeser chat sehina-hina itu Bang Edis. Saya juga menjaga perasaan suami saya, keluarga saya. Tapi inilah orang-orang yang katanya paham hukum tapi tidak tahu hukum. Dia mungkin seperti itu Bang Edis. Bahkan sampai orang gereja ibu saya itu tahu berita-berita seperti ini. Itu kan sangat memalukan ya. Tapi tidak apa-apa lah kalau memang hanya demi popularitas, demi gift, demi viewers supaya penontonnya membuat malu teman seimannya, ya sudah silakan dilanjutkan. Karena pada dasarnya saya tidak pernah buat orang itu malu atau apa. Nggak pernah. Okay. Itu Bang Edis. Oke, baik. Jadi teman-teman sudah tahu ya, gini, tinggal si ininya saja, si PC the King-nya saja menunjukkan itu chat siapa. Kalau betul diakui itu hanya chat saja, karang-karangan, berarti memang kau memang biadab memang. Seperti itu. Seperti itu teman-teman, karena kalau dia mengakui bahwa itu hanyalah chat yang hayalan saja, chat yang ini, tetapi itu ditempelkan wajah orang yang bernama, karena di situ ada nama Yuli terus ditempelkan muka Yuli. Jadi nggak bisa dikatakan itu cerita Abu Nawas. Begitu. Ya, jadi apakah kalian mau seperti itu? Karena ingat ya, kita ngomongin firman Tuhan. Di dalam Alkitab tertulis jangan engkau bersaksi dusta tentang samamu. 10 hukum, 10 perintah. Itu yang terakhir jelas. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Kalau itu dilanggar oleh seseorang dan itu kalian support, berarti sudah memang kalian bukan mau mendukung pemberitaan firman Tuhan, kalian hanya mau memuaskan hawa nafsu kalian, seperti itu. Oke, begitu Kak Yuli, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya juga mau menyampaikan sama teman-teman, apapun narasi yang dibangun, entah itu mau apapun itu tentang Bang Edis dan lain-lain,
teman-teman harus menjadi netizen yang berhikmat ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus bisa memfilter ini benar atau tidak. Ya kalian bisa melihatlah bagaimana track recordnya Bang Edis dari zaman dia belum punya rumah apologet sampai dia berada di titik ini. Ya, jadi di sini saya tidak ada membela Bang Edis sama sekali, tapi teman-teman bisa melihat bagaimana perjuangan Bang Edis dari nol, yang bagaimana perjuangannya hanya penontonnya sekian ratus, hingga berada di titik ini tuh bukan karena kemampuan Bang Edis sendiri, memang karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dengan Bang Edis. Jadi teman-teman, marilah menjadi netizen yang berhikmat, bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Saya juga berharap isu-isu yang beredar di luar sana, kalau memang sudah dia dia yang mendalilkan, dia menyampaikan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan seperti itu. Itu aja Bang Edis, tetap semangat Bang Edis, fokus. Tuhan selalu memberkati Bang Edis dimanapun Abang berada. Tuhan Yesus memberkati Bang Edis dan teman-teman yang sudah menonton Komalnya Bang Edis. Amin. Shalom Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan ya. Baik, saya turunkan.